Halo semua, kenalin nama gue Christian. Kali ini gue tuh udah menghubungi salah satu aktor namanya Muhammad Khan. Nah, gimana kak? Kakak bisa kenalin diri kakak? Halo teman-temannya Christian, saya Muhammad Khan. Kita kemarin sempat proses bareng di drama musikal Bagong Panggung ya. Iya betul. Mm-mm. Christian Kemarin, sebagai pemusik, saya sebagai pemain. mm-mm. Kemarin kita situ sempat kenal waktu lagi kerja bareng waktu di belakang panggung drama teater. Mm, Nah, sebenarnya sih waktu kemarin sempat ngobrol juga sama kakak Khan. Terus udah sempat ngobrol, setelah ngobrol terus gue tuh melihat ada sesuatu yang menarik dari kakak gitu, tuh sempat browsing juga dari itu. Terus mm, ini kak, saya kemarin tadi saya udah sempat nyari-nyari nih mm. tentang kakak di internet. Katanya tuh kakak lahir dari Jepara ya, Iya, iya, dari lain. Jepara, dan kakak udah mulai suka acting itu dari SMA ya. Iya, Udah betul. nggak sih kak? Betul, betul. Bisa diceritain nggak kak? Kakak kenapa suka acting dari SMA? Jadi tuh sebenarnya dulu kan waktu aku kecil itu aku tinggal sama kakek nenek sama om kayak gitu. Nah, Mm-mm. omku tuh suka kayak sewa film gitu loh. Mm-mm. Sewa film pakai VCD. Oh iya iya iya. Terus jadi dulu tuh aku inget banget kita pernah nonton film India waktu itu Shah Rukh Khan yang main. Mm-mm. Kita kelas 4 SD tuh. Jadi waktu habis nonton filmnya Shah Rukh Khan, aku langsung Mm-mm. kayak ngefans gitu, langsung kayak pengen wah aku pengen deh jadi aktor gitu seperti Shah Rukh Khan kayak gitu kan. Mm-mm. Ya udah akhirnya em, sejak saat itu aku udah pengen jadi aktor terus kayak suka belajar acting sendiri di rumah depan cermin Mm-mm. lah ngapalin dialog terus nyanyi-nyanyi lagu Bollywood kayak gitu kan. Mm-mm. Terus pas pas SMP itu udah mulai kayak cari tahu ada nggak sih kayak school drama-drama gitu gitu kan. Ternyata nggak ada Ah, di SMP, ternyata adanya baru di SMA. Udahlah akhirnya aku masuk SMA yang pokoknya harus ada dramanya gitu, harus ah, ada ah. teaternya. Ternyata masuk ke SMA 1 di SMA 1 Jepara itu emang ada Mm-mm. ekskulnya dan ternyata aku baru nggak kalau ternyata eskul teater tuh nggak cuma di SMA itu aja dan ada banyak gitu. Jadi dulu, Ah, ah. jadi itu kan kayak orang-orang kayak pada pengen masuk SMA situ karena mungkin akreditasinya bagus atau apa. Aku malah Mm-mm. nggak karena pengen mau ke Karena situ teater karena ya. ada teaternya gitu. Dan aku baru tahu pas sudah masuk ternyata teaternya nggak cuma di situ aja ada banyak kayak. Udah akhirnya Hmm. di ekstrakurikuler teater masuk eskul situ. Mm-mm. Terus sudah itu aktif selama 3 tahun sampai aku jadi ketuanya juga. Waktu itu aku megang 2 tahun jadi ketua eskul teater di sekolah. Terus pas habis lulus, Mm-mm. aku bilang sama pelatihku, aku mau enaknya kalau berproses teater tuh di Semarang apa di Jogja ya gitu. Oh kalau di Mm-mm. Jogja tuh banyak komunitas teater di sana. Ah udahlah kalau gitu aku mau kuliah di Mm-mm. Jogja aja deh biar berteater di sana gitu. Terus Mm-mm. pelatihku bilang lah, apa kamu nggak masuk sekolah teater aja sekalian? Lah emang ada sekolah teater gitu. Aku baru tahu kalau ternyata ada sekolah teater dan di Oh. isi Jogja. Jadi oh ya udah aku masuk isi Jogja aja deh kalau gitu Mm-mm. gitu. Akhirnya aku masuk ke Oh. isi Jogja, kuliah di sana 6,5 tahun, baru udah lulus aku Mm-mm. sempet menemukan dunia acting itu 2 tahunan gitu. Aku kerja di homestay waktu itu di belakang Oh. Iya keraton. iya iya. Nah pas aku kerja di homestay itulah dapet tawaran main filmnya Mas Garin. Mm-mm. Pas aku dapet main film aku keluar dari homestay terus pindah ke Jakarta dan sekarang Mm-mm. aku di Jakarta. Itulah Oh. perjalanan singkatnya kayak gitu. Berarti kak kemarin tuh gue tuh sempat nyari nih Hmm, tentang lo juga kak. mhm. Terus gue tuh dapat kalau lo ternyata dulu di SMA tuh udah masuk ke teater Bia Sukma ya. Ya betul teater Bea Sukma. Itu berarti itu dalam yang tadi ekstrakurikuler atau emang dia sanggar sendiri kak? Dia masuk di dalam sekolah sebenarnya. Jadi dia eskul Oh. sekolah itu Mm-mm. kayak gitu. Em, Oh. jadi ya aku ingat banget sih dulu. Makanya aku selalu bilang kayak aku nggak percaya sama bakat ya gitu. Mm-mm. Aku cuma percaya sama kerja keras gitu. Karena aku dulu ingat banget waktu pertama kali masuk teater itu Mm-mm.
kita dibagi naskah gitu tuh, aku baca naskah tuh nggak bisa loh, baca dialog gitu tuh nggak ngerti kayak gitu. Terus Serius. ya, iya serius. Terus aku tuh yang pertama kali casting kayak gitu itu yang nggak Mm-mm. dapat peran gitu karena aku nggak bisa baca. Terus temenku yang emang orangnya tuh kayak nyeleneh gitu, gue orangnya tuh kayak Mm-mm. asik banget lah gitu, dia yang dapat peran waktu itu, perannya kocak gitu kan. Aku tuh Mm-mm. mikir anjir gak ada bakat nih ternyata gitu, waktu itu aku mikirnya gitu kan. Udah Ah, akhirnya aku berangkat terus teater karena aku ngerasa kayak dendam dalam hati, pokoknya aku harus bisa main teater gitu kan. Akhirnya aku mm-mm. berangkat terus gitu sampai pokoknya aku tuh nggak pernah absen. Jadi eskul itu aku selalu berangkat, aku selalu kayak nggak kadang tuh yang berangkat tuh cuman aku sama ketuanya gitu. Jadi Mm-mm. mungkin karena kegigihanku itu akhirnya aku diangkat jadi ketua gitu karena aku yang paling setia berangkat, nggak pernah bolong kan. Jadi Mm-mm. nggak pernah nggak berangkat lah sampai akhirnya aku diangkat jadi ketua kayak gitu. Dan mulai aku diangkat jadi ketua itu aku mulai produktif tuh, aku mulai nulis naskah sendiri, disutradarain sendiri waktu di sekolah dulu kan. Mm-mm. Terus ternyata dari mulai situ aku bisa main pelan-pelan gitu sampai Mm-mm. akhirnya sering main teater di setelah kelas 2 itu. Gitu sih. Oh, Jadi oke. aku seneng, maksudnya kayak em, kemarin kan di IG ada yang sempat tanya, Kak, acting Ah, itu semua orang tuh bisa acting nggak sih, bakatnya gitu. Aku bilang sebenarnya aku nggak percaya sama bakat gitu, aku lebih percaya sama kerja keras karena ketika aku melihat ke dalam diriku sendiri juga dulu mm-mm. aku pengalamanku begitu, aku yang benar-benar memulai semuanya tuh dari nol sampai Mm-mm. aku kuliah di ISI juga aku memulai lagi dari nol kayak gitu. Mm-mm. Oh, oke, oke. Tapi Kak, Kakak kan berarti ngambil keputusan besar tuh ya, Kak. Kakak kuliah juga di prodi teater ya, di ISI. Mhm. Nah, nah, itu Kakak gimana minta izin ke orang tuanya? Kan jujur ya, Kak. Kayak gue dulu kan gue masuk di TV film nih, prodi TV film. Hmm. Di TV film 4. Dan dulu waktu gue minta izin ke orang tua buat masuk ke situ aja, susah setengah mati gitu. Nah, Kakak gimana cara ngeyakinin keluarga Kakak untuk masuk ke prodi Kakak yang teater sesuai dengan passion Kakak? Karena aku mungkin ini ya, aku orang orang yang kayak ya udahlah pokoknya diizinin atau nggak diizinin aku akan tetap Hmm. kabur, intinya kayak gitu. Jadi aku sebenarnya nggak, tapi emang em, satu-satunya orang yang kayak support aku untuk sekolah Hmm. di teater itu cuma ibuku sih gitu. Kayak Hmm. waktu tuh pengennya aku jadi pegawai negeri kalau nggak salah. Terus Hmm. yang lain-lain tuh juga kayak mereka nggak ngerti teater itu apa gitu kan. Jadi Hmm. dan apalagi aku sekolahnya lama banget gitu, sampai 13 semester baru lulus gitu. Jadi Oh. tiap kali pulang ini kayak setahun sekali kan pulang lebaran kayak gitu kan. Hmm. Terus setiap kali pulang tuh selalu ditanya kapan lulus kayak gitu. Kamu tuh sekolah apa sih sebenarnya, pada nggak ngerti kan karena Hmm. uh, aku tuh kayak punya gap besar gitu sebenarnya sama keluarga. Karena aku dari kelas 1 SD itu, jadi kedua orang tua tuh tinggalnya di desa kayak gitu kan. Hmm. Ada di suatu desa di Jepara gitu, jaraknya 7 kilometer dari kota di pesisir pantai. Nah, aku tinggalnya aku tuh di Jepara itu, di Jepara kota. Itu dari kecil tuh, dari kelas 1 SD. Jadi sebenarnya Hmm. aku emang nggak tinggal serumah sama orang tuaku. Oh, Ya, oke. terus sampai aku lulus SMA gitu. Jadi kayak bener, kalau aku setiap dan sekarang yang rumah kakek nenekku itu kan udah nggak ditempatin lagi karena udah nggak Hmm. ada juga kan. Jadi kalau sekarang aku pulang ke Jepara kan otomatis aku pulang ke orang tuaku nih. Hmm. Aku pulang ke tempat orang tuaku tuh juga em, aku ngerasa kayak kadang juga nggak ada temen di sana, paling cuman tetangga depan rumah doang kayak gitu sama saudara-saudara deket, tapi kayak yang bener-bener temen tuh nggak ada gitu kan. Dari kecil kan Hmm. aku nggak tinggal di situ kan gitu. Jadi Hmm. nggak ada gitu. Dan apa namanya, orang-orang di situ tuh kayak nggak ngerti memang teater seperti apa. Tapi waktu itu bilang sama orang tua aku bilang, Bu aku mau kuliah teater nih di Jogja gimana gitu. Terus dia bilang, ya udahlah, ibu sih percaya kamu bisa bertanggung jawab atas pilihan yang kamu ambil gitu. Dan Hmm. lagian tugas orang tua itu mendukung anaknya itu mau apa, bukan bukan kayak bukan menentukan jalan hidup anaknya gitu. Hmm. Jadi kayak ibuku sih yang bener-bener ngasih kepercayaan penuh. Dia bilangnya pokoknya Oh. ya aku percaya kamu lah, kamu tahu lah mana yang baik buat kamu. Hmm. Kalau kamu rasa teater itu baik buat kamu ya udah jalanin aja gitu. Jadi ya udah, gara-gara ibuku yang mensupport aku gitu, jadi aku kayak Hmm. kayak semangat banget gitu lah. Ayo. Oh, oke, oke. Nah, Kak, kan juga sempat tuh, tadi dengar juga kata kakak sempat kerja di homestay pas Mm-mm. setelah kuliah beres. Mm-mm. Kakak sempat ada ngerasa kayak
aduh gue nyesel nih masuk ke sini, kok gue cuma kerja di homestay doang. Sebenarnya nggak ngerasain satu momen-momen kayak 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 gitu kak, kayak agak nyesel atau momen kayak kok gue nggak jadi aktor kayak gitu loh kak. Kakak pernah Ada lah, ngerasain momen kayak gitu gak? pernah. Itu malah pas zaman-zaman kuliah sebenarnya. Jadi Mm-mm. aku tuh ngerasa kuliah di ISI tuh kayak menurutku cukup berat ya gitu. Aku Mm-mm. kan kalau orangnya seneng yang praktek-praktek gitu kan, apalagi yang zaman-zaman skripsi kayak gitu. Aku tuh malas Mm-mm. yang nulis kayak gitu. Wah, hal yang berhubungan dengan tulis menulis gitu aku kan malas kayak gitu kan. Mm-mm. Dan sebenarnya juga apa ya, waktu kuliah di ISI tuh sempet nggak yakin juga mau jadi aktor gitu sebenarnya, karena Mm-mm. ya aku secara physically aku kan pendek kayak gitu ya. Aku Mm-mm. tuh kecil gitu. Tingginya cuma 158 kayak gitu. Terus tampangnya juga biasa aja kayak gitu. Mm-mm. Muka-muka pasaran lah kayak gitu kan. Terus kayak dulu waktu kuliah itu sempet ikut beberapa casting kayak gitu di Jogja. Mm-mm. Itu selalu tinggi minimal 170. Kayak selalu ada kayak kriteria gitu kan. Dan aku selalu ikut berkali-kali ikut casting tuh nggak pernah lolos gitu. Kayak aku ngerasa kayak emang kayaknya aku emang nggak diinginkan sih di Mm-mm. industri film kayak gitu. Maksudnya kayak nggak nggak bisa lah gitu. Aku dulu tuh pernah loh ikut filmnya Mas Garin yang Mata Tertutup tahun Uh-uh. 2012. Dari casting yang pertama, kedua sampai ketiga. Pokoknya itu ada berapa tahap gitu. Pokoknya yang tahap terakhir itu ketemu Mas Garin langsung Mm-mm. casting sama Mas Garin langsung. Dan waktu itu aku juga nggak bisa. Mas Garin minta aku improvisasi waktu itu. Dia Mm-mm. bisa coba bayangin ibu kamu sakit terus kamu berusaha untuk izin pergi sama dia, tapi kamu berjanji akan kembali atau gimana aku lupa sih, tapi momennya kayak gitu. Dan Mm-mm. suruh improvisasi dan aku nggak bisa, dan waktu itu aku emang nggak bisa banget improvisasi. Itu aku masih Mm-mm. semester apa, masih semester 5 apa ya, jadi belum ada pelajaran monolog juga waktu itu di apa, aku belum pernah monolog waktu itu, jadi aku nggak Mm-mm. bisa improvisasi. Karena nggak terima juga, dan Mas Garin kayaknya nggak inget deh kalau aku dulu pernah pernah ikut itu, Uh-uh. tertutup itu, karena dia kayak lupa, mungkin dia lupa atau gimana. Mm. Udah gitulah. Dan selama kuliah juga aku sempat pindah konsentrasi loh. Jadi Oh. waktu kan kita kalau di semester 5 kan ada penjurusan kan. Mm-mm. Jadi kayak mulai di penjurusan, ada penjurusan apa, sutradara, aktor, penata artistik, penulis naskah. Kita aku dulu sempat masuk ke konsentrasi aktor, penjurusan Mm-mm. pertama. Dan waktu itu cuma ada 2 orang gitu. Aku sama partner sama temanku gitu. Terus kayak Mm-mm. aku ngerasa tuh kayak prosesnya berat banget. Kayak kita harus bikin satu pertunjukan dan dibiayai sendiri. Kita kayak Oh. berdua. Terus aku kayak ngerasa aku nggak punya banyak uang untuk bikin pertunjukan teater kayak gitu kan. Mm-mm. Akhirnya aku nyerah. Aku tunggu sampai semester ganjil yang berikutnya. Aku mau pindah konsentrasi gitu. Akhirnya aku pindah konsentrasi di penulisan. Karena Mm-mm. buat aku penulisan itu lebih murah ujiannya. Karena kita cuman setor tulisan doang. Kita nggak perlu bikin pementasan kan. Kita tinggal Mm-mm. nulis. Terus aku mikirnya gini, ya udahlah, yang penting aku konsentrasinya penulisan, tapi aku tetap tetap main Mm-mm. jadi aktor gitu. Apalah, kayaknya teman-temanku juga banyak yang kayak gitu. Ah. Nah, akhirnya aku melarikan diri di kelas penulisan. 1 tahun aku nggak mampu, otakku ternyata. Jadi aku nggak bisa diperes banget, karena kayak misalnya 1 minggu bikin berapa puluh sinopsis, nanti bikin naskah Oh. layar lebar durasi 2 jam gitu dalam waktu berapa hari kayak gitu kan, kayak anjir ini mah Iya. banget ini. Akhirnya aku Ah. memutuskan kayaknya aku balik ke keaktoran lagi deh gitu. Aku nunggu sampai semester ganjil berikutnya. Aku masuk lagi ke keaktoran gitu. Aku sempat Ah. kayak keluar masuk gitu. Akhirnya pas aku masuk di keaktoran yang semester ganjil berikutnya itu enak banget, karena waktu itu yang masuk di konsentrasi itu ada 13 orang. Jadi Oh. waktu 13 orang itu kita ujiannya lebih murah tuh, karena Mm-mm. patungan jadi 13 aktor kan, jadi bayarannya nggak, kita nggak membiayainya nggak terlalu berat tuh Iya, kan. iya. Terus seneng banget, akhirnya aku masuk ke situ. Udah selama proses di sana itu juga aku tuh inget banget ya, kayak Mm-mm. kayak aku nggak pernah, maksudnya kayak teman-temanku tuh, aku tuh tipikal orang yang kayak punya koridor yang nggak bisa ditembus orang lain gitu. Kayak misalkan teman-temanku tuh ngajakin aku, ayo, ayo dong kamu ikutan di eskul
ekstrakurikuler, ada komunitas teater di Mm-mm. luar kampus. Aku nggak mau, aku bilang enggak lah, aku pengen latihan aja di kampus terus gitu. Jadi kayak gitu, aku dulu juga nggak pernah yang dapat pekerjaan, sedangkan teman-temanku tuh kayak kuliah tapi bisa sambil kerja sambil ngejob gitu. Aku tuh kayak yang Mm. jarang banget kayak gitu. Jadi secara finansial dulu aku sangat susah sekali gitu waktu Mm. di zaman-zaman kuliah kayak itu, sampai akhirnya ketika lulus itu ada sempat masa 3 bulan aku bener-bener nggak ada project teater sama sekali, sampai aku mikirnya wah ini aku kalau nganggur sampai lama-lama nggak bisa nih gitu. Ya udahlah, aku nggak usah mengharapkan teater deh, lagian juga aku nggak bisa Mm. makan dari teater gitu. Akhirnya aku dulu sempat apply kerja banyak tuh, sempat di Gojek tapi Mm. nggak keterima gara-gara KTP ku bukan KTP Jogja kan, nggak boleh. Terus Oh. habis itu sempat kerja apply di pengajar kayak gitu di mana ya Mm. dulu, keterima deh kayaknya di Bandung apa di mana, tapi kayak syarat-syaratnya tuh menurutku agak aneh gitu, kayak salah satunya harus sholat 5 waktu, harus Oh, apa, harus jadi kayak oke. terus kayak serius Gimana? gimana mereka bisa ngontrol pengajarnya harus Iya, sholat iya, lima iya. waktu, kayak aneh kan menurutku. Kayak Heeh. waktu itu kayak masih kayak enggak deh, enggak bener nih kalau sampai kayak begitu gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan kayak sholat subuh gitu gimana dia bisa tahu Iya, kita iya. sholat kayak gitu kan. Terus akhirnya em, apalagi ya, sempat kayak mau di tempat massage juga, tapi Mm. dia tanya udah punya sertifikat massage belum, belum sih aku bilang, tapi kalau diajarin aku kayaknya bisa. Aku bilang, Mm. nggak bisa, harus udah punya sertifikat gitu. Oh iya deh, akhirnya aku di homestay itu, kebetulan tuh homestay baru dibuka kayak gitu. Jadi aku Mm. tuh kerja housekeeping dari awal tuh, kerja housekeeping sampai aku kerja admin, terus resepsionis, aku nge-guide juga sampai dia nggak jadi Mm. supervisor gitu dalam 2 tahun. Oh, wow. Terus pas aku udah di supervisor itu tahun kedua itu baru aku dapet ini cumbu, itu baru aku keluar. Ini Mm. dulu aku juga ngerasa tapi memang dulu sebelum masuk homestay aku udah bilang sama diriku sendiri kayaknya aku kerja di homestay mungkin 2 tahun deh. Situ aku nggak tahu Mm. mana gitu. Karena aku nggak mau kerja di homestay terus-terusan juga gitu kan. Terus akhirnya ya Oh. udah kayak gitu. Terus pas dapet kesempatan main di film Kucumbu, kebetulan Mm. dosenku Mas Rosa itu ngajakin ngajar di Salihara, ngajar acting. Jadi Mm. tanya dia kan. Terus aku mikir, wah boleh juga deh setiap Sabtu Minggu. Nah daripada aku bolak-balik Jogja Jakarta Sabtu Minggu, so aku Mm. coba deh hidup di Jakarta deh. Hidup di Mm. Jakarta, pindah ke sana. Terus ternyata alhamdulillah sampai sekarang aku masih bisa bertahan gitu di Mm. Jakarta. Gitu sih. Jadi kayak ya aku ngerasa dulu kayak yang, dan bahkan sampai sekarang loh aku tetap kayak ngerasa, kadang aku ngerasa Mm. insecure gitu, kayak aku bisa nggak ya survive di industri film gitu, melihat melihat aku yang seperti ini gitu. Karena Mm. dan pasti apa ya, insecurity itu pasti akan selalu ada di setiap diri manusia ya, entah Mm. itu siapa. Bahkan seseorang yang sudah diva pun aku yakin dia pasti akan selalu banyak ketakutan Mm. hidupnya gitu. Dan aku yakin itu terjadi sama semua orang sih, dan aku juga ngerasain gitu sebagai manusia biasa juga. Mungkin kayak kalau dilihat dari luar, mungkin teman-temanku gitu enak ya sih Mm. kan itu sekarang di Jakarta gini 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 ya, karena Mm. mereka melihat aku dari luar, mereka melihat aku dari dunia Instagram kayak gitu. Karena kadang apa Mm. yang dilihat nggak sesuai, Setuju, yang setuju. ngerasainnya tuh beda kayak. Mm. Dan sedangkan aku di sini juga ngerasa di Jakarta tuh kayak masih sangat berjuang sekali gitu Mm. untuk bisa bertahan sebagai aktor kayak itu kan nggak mudah ya. Mm. Oh, oke. Nah, Kak, tadi kan kakak sempat ngomong juga tuh, pas kakak diterima, pas kakak ada film Mas Garin yang kedua, yang kakak Mhm, ikutin, mhm, kakak kan langsung keluar di homestay. mhm. Itu berarti kakak waktu itu udah langsung terima dari Mas Garin? Atau ada apa dulu gitu? Oh enggak, jadi dulu memang waktu waktu masuk di homestay itu aku udah bilang sama bosnya gini, saya kan ini sebenarnya aktor, aku bilang kayak gitu, Hmm. kuliahnya juga ya. Kalau suatu saat misalkan mungkin aku kerja di sini sekitar 2 tahun gitu, terus si bosku tuh bilang ya nggak apa-apa kalau suatu saat kamu dapat tawaran film atau main teater, atau kamu Hmm. tiba-tiba dari sini ketemu tamu sutradara atau produser yang kamu mau diambil untuk main film juga nggak apa-apa gitu. Tapi kamu harus kasih tahu aku 2 bulan sebelum, dia bilang kayak gitu. Hmm. Jadi pas aku ikut casting itu film, waktu Hmm. keterima itu aku cerita sama bosku, aku keterima main film nih dan syutingnya bakal Hmm. di bulan Mei gini gini gini. Dan waktu aku syuting itu akhirnya kita
di hari itu aku libur nggak kerja kan, jadi Mm-mm. kita arrange siapa yang akan masuk, staff yang akan masuk untuk di homestay gitu. Mm-mm. Nah pas udah mulai rilis apa segala macam itulah aku udah mulai tahu ini kayaknya bakal panjang nih. Aku udah mulai bilang apa bosku gitu, kayaknya aku mau Mm-mm. mau diri deh dalam 2 bulan ke depan itu. Oh ya Mm-mm. boleh, nggak apa-apa. Jadi ada waktu 2 bulan untuk bosku mencari penggantiku. Mm-mm. Oh, oke oke. Tapi sejak itu Mas langsung mutusin buat oke, berarti gue harus balik lagi jalan gue yang dulu di kreator dan Mm-mm. gue akan ninggalin semua kerjaan gue di sini dan gue akan ke Jakarta gitu. Iya Wah, ya keren kayak gitu. Mas. Keren keren Iya, Mas. aku Coba lu keren banget. ninggalin. Tapi sebenarnya kayak aku dulu tuh aku pernah inget ya, kakak kelas tuh pernah bilang Mm-mm. Tuhan itu nggak memberikan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan gitu. Aku sadar banget kenapa dulu itu mungkin kayak ngerasa, karena dulu tuh aku sempet loh waktu masuk di homestay kayak gitu tuh kayak banyak diomongin teman-temanku teater di Jogja kayak, Mm-mm. sih kan gimana sih orang lulusan keaktoran kok malah kerjanya di homestay kayak gitu, Mm-mm. malah nggak, kenapa malah dia tuh nggak misalnya lebih aktif aja di komunitas-komunitas teater atau gimana, Mm-mm. kenapa malah dia memutuskan untuk meninggalkan sayang banget gitu loh. Pokoknya aku dulu banyak Mm-mm. dapet omongan gitu loh. Tapi itu tuh kayak terkadang kita tuh nggak, terkadang kita tuh bingung kan dengan bagaimana cara Tuhan tuh berkomunikasi dengan kita gitu. Mm-mm. Kayak, dan aku selalu percaya dengan intuisi kan, kayak kemana aku, dimanapun aku melangkah, apapun keputusan yang aku ambil tuh aku selalu kayak ngikutin intuisiku ketika. Jadi waktu itu aku baru ngeh dan aku baru bersyukur, aku berterima kasih sama Tuhan. Aku bilang, ya Allah makasih banget karena dulu Mm-mm. aku sempat kerja di homestay selama 2 tahun dan itu ngasih aku, sebenarnya waktu aku kerja di homestay 2 tahun itu kayak preparation aku buat momen kucumbu gitu. Bayangin ya, Oh. Ah. aku dulu kan nggak bisa bahasa Inggris gitu, aku pak bodoh lah di kelas itu, Mm-mm. apalagi waktu SD tuh bodoh banget. Terus tiba-tiba waktu sebelum aku memutuskan untuk nyari pekerjaan di homestay itu, Mm-mm. aku tiba-tiba buka di YouTube ada channel belajar bahasa Inggris dan aku ngikutin terus, gurunya tuh enak gitu loh. Dan Mm-mm. aku sampai sebulan itu kerjaanku di kamar tuh cuma ngikutin pelajarannya dia terus gitu, keluar kalau Mm-mm. pas makan doang. Nah, setelah aku ngikutin itu, baru aku keterima di homestay kan. Terus aku Mm-mm. waktu keterima di homestay tuh kayak, untung kemarin aku sempat ngikutin kelas Belajar. itu ya, secara nggak Mm. sengaja. Jadi aku nggak tahu kenapa intuisiku waktu itu tuh kayak aku mengarahkan aku untuk belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba selang Mm-mm. berapa bulan berikutnya itu aku keterima kerja di homestay ya kan. Nah pas aku kerja di homestay itu Inggrisku tuh semakin enak tuh aku ngerasanya. Karena Mm-mm. ketemu banyak tamu dari berbagai negara kan, dari Eropa, Amerika, Australia, Mm-mm. Cina, India kayak gitu. Jadi kayak aku udah terbiasa banget dengerin orang ngomong bahasa Inggris dengan berbagai macam aksen gitu. Jadi aku dulu awal-awal kayak bingung ini ngomong artinya apa sih? Karena kadang Mm-mm. orang UK sama Australia itu aksennya beda jadi nggak ngerti. Iya, iya. Kalau sekarang tuh kayak udah terbiasa kan. Nah Mm. terus aku tuh pas Kucumbu kan dulu premier di Italia, Ah, ah. di Venice kan. Itu pas dulu aku di Venice itu aku kayak aku merenung dan berterima kasih sama Tuhan. Aku bilang, ya Allah makasih karena aku waktu itu sempat engkau kasih jalan untuk kerja di homestay. Di homestay itu aku bisa belajar bahasa Inggris dengan baik karena di Italia itu waktu itu aku diwawancara di Mm-mm. televisi Italia pakai bahasa Inggris dong. Dan aku Mm-mm. mikir kalau misalkan aku nggak bisa bahasa Inggris waktu di wawancara di Italia waktu itu, Mm-mm. aku pasti bakal malu-malu, pasti aku malu banget gitu. Jadi kayak Tuhan tuh kayak sedang mengarahkan aku. Mungkin waktu itu aku pengen main filmnya Mas Garina tahun 2012, tapi kayak Mm-mm. enggak, kamu tuh, aku tuh lagi menyiapkan sesuatu di belakang. Filmku Cumbu Mm-mm. Tubuh Indah itu nanti pengen tak kasih ke kamu, tapi karena filmnya bakal ke Venice apa, kamu tuh harus belajar bahasa Inggris dulu. Makanya Mm-mm. aku diarahin gitu kerja di homestay. Nah, kamu tahu nggak sih, kita di Venice itu ya, kita kan cuma Ya. 4 hari. Kita di Venice 4 hari itu, aku nggak mau dong. Itu pertama kali aku ke Eropa kayak gitu. Mm-mm. Terus aku bilang sama tim film, namanya Intan, aku bilang, Intan kamu tolong beliin ini kan aku dapat visanya 30 hari, kalau aku Mm-mm. di Eropa 4 hari kan sayang kan, kayak Mm-mm. enggak lah gitu, kayak kasih aja tiket pulang gitu. Berapa hari mas? 30 hari aja deh di semuanya. Lah emang mas kan nanti habis dari Venice mau kemana? Ya belum tahu juga sih, tapi eh, kasih aja, aku beliin aja aku tiket dari Budapest tanggal sekian gitu udah. Mm-mm. Akhirnya pas sudah dibeliin tiket aku baru mikir tuh,
Jadi semua tamu-tamu yang dulu aku pernah kenal di homestay, itu aku kontakin satu-satu. Aku kenal, hey kamu tahu nggak sih aku sekarang udah nggak kerja di homestay loh, karena aku tuh dapat film gini-gini. Oh, terus mereka tuh yang, aduh aku seneng banget karena akhirnya cita-citamu tercapai, kamu bisa main film lagi. Karena dulu waktu aku kerja di homestay, aku tuh engage banget sama tamu-tamuku, kayak Oh. aku tuh cerita ke mereka bahwa sebenarnya backgroundku tuh teater, aku tuh aktor sebenarnya gini-gini. Jadi beberapa dari mereka ketika tahu kalau aku akhirnya main film dan filmku dirilis di Venice, mereka tuh seneng banget. Akhirnya mereka, kamu mampirlah ke tempatku kayak gitu gini. Jadi aku akhirnya dapat banyak tawaran tempat. Nah, selama 30 hari di Eropa itu, aku tinggal di tamu-tamu yang pernah kita berkawan di homestay. Jadi dari Venice itu aku waktu itu ke Paris, habis dari Paris itu ke Basel, ke Switzerland, habis dari Switzerland baru ke Budapest, habis dari Budapest ke Vienna, terus balik ke Budapest lagi, ke Innsbruck juga sempat, ke Innsbruck. Oh ya, Innsbruck dulu, Innsbruck, Paris, Basel, Switzerland, Budapest, Vienna, Budapest, baru ke Indonesia. Dan itu Oke. aku mikir kayak, ini kalau misalkan dulu aku nggak kerja di homestay, aku nggak mungkin bisa jalan-jalan di Eropa tinggal secara gratis gitu. Sampai kayak misalkan, ya aku ditanggung sama teman-temanku semua itu, kayak makannya, terus tempat tinggalnya, sampai mereka tuh baik banget. Sampai aku tuh dibeliin tiket pesawat dari Switzerland ke Budapest, itu aku dibeliin juga gitu. Sampai mereka tuh kayak taking care banget, karena dulu memang waktu aku kerja di homestay tuh kan aku nge-guide mereka juga kan. Jadi mereka tuh emang kayak aku guide kemana-mana, aku kasih lihat keraton, aku kasih lihat Borobudur, Taman Sari kayak gitu. Jadi kayak aku seperti meng-host mereka gitu. Aku seperti kayak tuan rumah di homestay itu, karena kan supervisor kan. Jadi kayak Iya. kayak akhirnya kayak seneng seperti mereka melakukan hal itu balik ke aku gitu. Jadi waktu aku di Eropa tuh kayak di-treat dengan baik banget sama tamu-tamuku gitu. Jadi kayak aku berpikir, oh jadi ini ya jawaban kenapa dulu aku itu kerja di homestay padahal aku tuh dulu aktor. Ternyata jawabannya ada di situ gitu. Makanya kayak sekarang aku selalu berusaha untuk selalu berbaik sangka sama Tuhan gitu. Terkadang kan kita mikir, anjir kenapa ini, wah aku nggak bisa keterima ya sama ini casting ini, atau kadang kita merasa gagal kan, padahal itu sebenarnya bukan sebuah kegagalan, tapi kayak Tuhan tuh sedang mengarahkan kita kepada jalur yang mau dia buat kita. Nah kita kan nggak tahu, karena kita kan nggak ngerti bagaimana, kadang kita bingung bagaimana cara Tuhan berkomunikasi dengan kita kan. Nah dengan banyak renung, dengan banyak kita berbicara dengan diri sendiri, dengan banyak kita merefleksi diri, tuh akhirnya kita menemukan jawabannya tuh di akhir. Jadi sekarang kalau aku flashback ke belakang, aku tuh, oh, pantas kenapa waktu itu aku gini gini gini, ternyata jawabannya. Jadi kayak kita menemukan jawabannya tuh setelah ini gitu. Jadi, yang aku belajar sangat besar adalah selalu berpikir positif, jangan pernah berburuk sangka sama Tuhan, dan selalu berusaha lakukan yang terbaik apa yang bisa aku lakukan hari ini kayak gitu. Kalau misalkan waktu itu makanya itu yang aku kayak misalkan hari ini aku kuliah kayak gitu, aku ada latihan, ya udah aku akan berusaha untuk melakukan latihan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Cuman itu kok yang bisa kita lakuin gitu. Karena terkadang jalan hidup gitu kita nggak bisa menentukan dari diri kita sendiri, tapi kita hanya bisa berusaha apa namanya, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini kan gitu, apapun itu. Misalnya kita lagi nyuci piring, ya udah cobalah mencuci piring dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau kita lagi ngobrol sama orang, ya cobalah menjadi pendengar dengan sebaik-baiknya ketika ada kita lagi ngobrol, misal kayak gitu kan, hal-hal karena kayak gitu yang, dan tapi aku kayak anjir seneng banget sih, aku merasa kayak kisahku tuh unik banget. Dan bayangin ya, sampai aku di Ya. sama Syahrukan itu tuh aja kayak wow. Syahrukan itu kan alasan kenapa aku pengen jadi aktor kan waktu itu. 18 tahun loh aku tuh tiada hari tanpa memikirkan Syahrukan. Dari umur 10 tahun sampai setiap hari aku ngumpulin kaset-kasetnya dia sampai gini gini gini. Oh, sampai aku tuh dipanggil Syahrukan di sekolah. Jadi aku tuh dulu kenapa namaku bertransformasi dari Nurdianto menjadi Muhammad Khan itu juga ada ceritanya tuh. Oke. Jadi nama asliku kan Nurdianto. Terus waktu di SMP itu, aku bawa buku sekolah binder, isinya gambar-gambar Sarukan gitu. Nah, temanku ada yang manggil aku Sarukan. Sarukan, Sarukan. Dari situ aku udah dipanggil Sarukan tuh kemana-mana. Sampai masuk SMA, itu anak-anak. Jadi beberapa teman-temanku SMP ada yang masuk di SMA yang sama tuh manggil aku Sarukan kan.
Mm. Terus itu kan kayak kesempatan kita buat ngenalin diri kita ke orang-orang baru tuh. Iya. Terus aku nggak mau mengenalkan diri sebagai Sarukan gitu. Nah, Heeh. jadi aku mengenalkan dirinya Kan aja gitu. Panggil Heeh. Kan aja deh gitu. Oh Kan gitu. Karena aku mikir Sarukan ya cuman satu lah yang dan aku malu dipanggil Sarukan gitu loh. Aku bukan Sarukan, tapi Mm. itu udah kayak jadi panggilan Sarukan Sarukan gitu. Jadi dan sampai sekarang tuh kalau aku ketemu teman-teman SMP ku, mereka tuh Heeh. masih manggil aku Sarukan loh. Kayak gitu. Heeh. Padahal namaku udah berganti jadi Muhammad Kan. Jadi aku menemukan nama Muhammad Kan itu waktu kelas 2 SMA. Waktu itu kan aku masuk kelas bahasa. Mm. Nah, kalau kita di kelas bahasa itu kan biasanya kayak kita suruh nulis puisi apa cerpen gitu, terus ada kayak Mm. nama samaran gitu kan. Terus aku mikir, oh nama samaranku yang bagus apa ya gitu. Karena waktu itu aku lagi banyak baca tentang Nabi Muhammad, hadis-hadis Mm. Nabi Muhammad apa segala macam kayak gitu. Aku mau namaku Muhammad Kan karena Muhammad itu adalah sosok yang aku ngefans pertama, yang kedua itu Mm. Syahrukh Khan. Kayak doanya tuh Heeh. pengen spiritualitas seperti Nabi Muhammad dan pengen secara keaktorannya itu seperti Syahrukh Khan. Gitulah akhirnya sejak Heeh. nama panggungku Muhammad Kan sampai ke kuliah. Jadi sampai sekarang orang taunya Muhammad Kan kayak gitu. Mm. Gitu. Jadi Oh. terus waktu Syahrukh Khan datang ke Indonesia tahun 2012, Mm. enggak, pertama kali itu waktu SD, waktu itu 2002 itu aku nggak mungkin lah aku ke Jakarta kayak itu, nggak ada uang kan, Mm. nggak itu. Terus pas zaman kuliah juga dia konser di Sentul Bogor tuh juga aku nggak sempat dan nggak ada uang untuk ke situ kayak gitu. Mm. Akhirnya kayak aku mikir gila ya, aku tuh pokoknya Shahrukh Khan itu dia itu love of my life lah. Kayak dia itu gimana ya, saking terobsesinya sama Shahrukh Khan lah sampai aku naruh namanya dia ada di namaku gitu kan, Mm. Muhammad. Makanya kemarin waktu masuk nominasi FF itu aku kayak mikir, pokoknya aku pengen Shahrukh Khan itu tahu kalau ada orang namanya Muhammad kan tuh ngefans sama dia. Heeh. Dan kemarin itu kayak aku doaku gini, ya Allah ini kalau misalkan aku nggak menang FFI, kesempatanku untuk sampai ke Shahrukh Khan itu akan lebih lama lagi. Aku Mm. mikirnya kayak gitu karena biarpun kita sebenarnya nggak pernah tahu ya kan rencana Tuhan di depan seperti apa, Heeh. tapi aku ngerasa kayak aku dalam pikiranku udah ini pasti bakal susah lagi gitu, karena untuk jadi leading role itu nggak gampang gitu. Aku ngerasa Mm. main di leading role di filmnya Mas Garin aja tuh kayak merasa beruntung banget. Nyatanya setelah dari filmnya Mas Garin aku nggak ada tuh main jadi leading role sampai sekarang ya, Mm. ditawarinya tuh main film tapi yang bukan leading role gitu. Berarti kan sebenarnya itu tuh kayak ya beruntung banget gitu. Aku nggak seperti aktor-aktor lain yang ya seringnya emang main leading role gitu, kayak Mm. itu mau di mana-mana juga selalu jadi leading role gitu. Kalau aku nggak, aku kan bukan yang seperti itu. Akhirnya pas jadi aku masuk nominasi itu aku udah mulai persiapkan speechku. Aku mikir kalau misalkan aku menang aku harus bilang ini. Mm. Pokoknya speechku harus fenomenal, harus diingat. Aku nggak mau lewat begitu aja dengan kemenangan sebagai aktor terbaik. Udahlah pas dipanggil Muhammad Kan gitu, aku langsung Heeh. kayak yes, aku seneng banget. Heeh. Aku kan lancar banget itu ngomongnya. Iyalah aku tuh ngafalin 2 minggu ya, setiap aku pagi hari toilet itu aku sambil ngafalin dialogku, Mm. sampai aku mikir lagu apa yang harus aku nyanyiin buat Shahrukh Khan ya. Udah akhirnya aku udah akhirnya lagunya itu yang tak pilih. Heeh. Ternyata berikutnya itu videonya viral di India kayak gitu, sampai Heeh. kita India, dan langsung Shahrukh Khan itu notice, dia mention apa namanya, dia komen itu kan, dia apa namanya, jadi video kayak di dikirim di wallnya dia di Twitter kan. Terus Mm. dia akhirnya kayak nge-repost gitu, dia bilang Heeh. I'm apa sih, pokoknya intinya kalau dalam bahasanya tuh kayak aku seneng banget dengan kesuksesan kamu, tetaplah Mm. menjadi aktor, kita akan bertemu segera, dan terima kasih buat orang-orang yang telah mengirimkan ini kepada saya kayak gitu. Heeh. Jadi kayak Wah, itu seru banget. itu tuh kayak aku tuh nangis hampir 2 jaman loh di kamar itu, Heeh. nangis karena kayak akhirnya aku bisa sampai ke dia gitu. Biarpun Mm. maksudnya biarpun aku nggak ketemu, tapi kayak aku rasanya seperti ketemu gitu. Mm. Karena memang aku ketika di speech itu kayak aku mengimajinasikan aku ngomongnya emang langsung ke dia, dan dia nonton video itu dan dia Mm. react, dia komen. Jadi kayak seneng banget sih, itu kayak kebahagiaan yang luar. Jadi kayak aku ngerasa setelah Kucumbu itu aku Mm. dihantam dengan banyak kado-kado spesial gitu dalam hidupku, mulai dari Kucumbu yang premier di Italia, aku bisa ke Eropa pertama kali yang aku Mm. tuh, jadi dulu ini waktu kuliah ya, teman-temanku Heeh.
udah pada pentas di luar negeri tuh. Ada yang pentas ke Vietnam, pentas kemana. So, aku tuh bilang sama temen angkatanku, anjir kok aku sendiri ya nggak pernah ke luar negeri gitu, kalian beruntung banget deh. Jadi tuh waktu itu kan kayak entah ada pertukaran pelajar atau apa, jadi Hmm. selalu teman-temanku itu yang selalu pergi ke luar negeri. Terus temanku ada yang bilang gini, lah santai aja, ntar juga mungkin suatu saat Tuhan pengen ngasihnya kamu langsung yang dihantam ke luar negerinya berturut-turut gitu. Hmm. Yang habis ku jemput aku seneng banget, aku pertama kali ke luar negeri itu ke Eropa gitu. Jadi kayak aku Nah, mikir, oh jadi aku merasa seneng gini, aku beruntung deh dulu waktu kuliah nggak pernah ke luar negeri, karena ternyata pengennya itu momennya yang emang ini spesial gitu di Eropa hmm. pertama kali di Venice kayak gitu dengan festival film kayak itu gitulah. Jadi kayak aku akhirnya kayak kayak malu sendiri karena aku dulu banyak sekali berburuk sangka sama keputusan-keputusan Tuhan dulu waktu aku zaman Nah, muda, kayak kenapa nggak aku sih yang dipilih jadi ke luar negeri gitu gitu. Tapi nah. sekarang pas sudah tahu di belakang kayak ini tuh kayak aku malu gitu, aku malu dulu pernah berburuk sangka gitu sama Hmm. Tuhan. Dan sekarang aku lebih banyak bersyukur, aku kayak jangan pernah melewatkan apapun lah. Bahkan sekarang aja kayak kemarin aku habis casting film, terus aku Hmm. nggak terima gitu, aku nggak mau Hmm. aku nggak mau marah gitu, kayak Hmm. oh nggak apa-apa deh nggak keterima, pasti ada hal baik di belakang kenapa aku nggak diterima di film ini gitu. Hmm. Aku selalu berusaha untuk mencari hal yang positif di balik itu, karena aku maksudnya kayak ya aku sekarang udah tua ya, udah 29 tahun gitu, kayak aku harus selalu mengupgrade apa ya personalitiku juga gitu. Aku nggak mau menjadi orang yang sama kan, kita harus berusaha untuk Hmm. menjadi orang yang lebih baik setiap harinya kayak gitu gitu sih. Jadi um, itulah aku cerita gini tuh kayak akhirnya bernostalgia lagi dulu zaman Nah. zaman kuliah kayak gitu. Itu sih seru seru. Oh, Jadi tapi melebar ya. Tadi kamu tanya apa nah, sih sampai nggak ini? apa Kak. Tapi apa yang tadi lu cerita tuh sebenarnya gue merinding gitu loh. Oh Karena ya. mungkin kurang lebih apa yang lu rasain mungkin gue juga ngerasain juga sempet gitu beberapa kali Hmm, kayak hmm. gitu. Terus kayak bener sih, gue setuju banget sih kata lo yang tadi katanya bahwa ya lu nggak bisa nilai rencana Tuhan tuh sekarang tapi nanti gitu ke depannya, dan lu Ya harus ya. apa ya namanya tuh tadi yang lu ngomong tuh kayak harus memanfaatkan setiap waktu tuh dengan sebaik mungkin gitu, biar Iya lu betul. akhirnya nggak malu gitu sama Tuhan karena lu sempat kayak mengutuki gitu kayak gitu terus Hmm. akhirnya pas di ke depan ternyata lu punya sesuatu yang bagus gitu buat, dan gue ngerasa gue setuju banget sih sama lu, gue suka banget sih bakal kata tadi, lu keren Ya, banget sih itu. iya terus kayak dan seperti itu gitu. Ternyata oh wow, ternyata bener sih kalau dibilang bahwa Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, itu emang bener gitu. Apa yang di mata manusia tuh kita sangka sebagai hal yang menyakitkan kayak gitu. Aku dulu, misalnya ya, aku dulu Hmm. pernah dikhianati orang gitu, aku pernah dicaci maki orang, aku pernah direndahkan orang, aku pernah mengalami banyak kali kepahitan-kepahitan dalam hidup. Itu kayak sebenarnya Tuhan itu lagi mentraining aku, kamu tuh lagi Hmm. aku siapin untuk jadi aktor kayak gitu. Kamu tuh harus ngalamin semua kesakitan-kesakitan ini. Kamu harus ngalamin namanya patah hati. Kamu harus, karena Hmm. kalau kamu nanti jadi aktor, kalau kamu nggak pernah ngerasain itu, gimana kamu bisa mau presentasikan perasaan itu untuk ke penonton? Dan aku akhirnya bersyukur loh sekarang, kayak Hmm. ya ya Allah, aku seneng banget dulu aku pernah ngerasain sakit hati, karena itu tuh kayak tabungan emosi buat aktor, ngerti nggak sih? Kayak Iya, iya. semua hidup kita tuh itu tuh sangat berharga sekali kalau kalau kita bisa melihat itu sebagai sebuah tabungan atau sebagai sebuah pelajaran gitu. Bahkan ibarat kata ya kita tuh dari kesakitan pun kita belajar sesuatu gitu. Hmm. Misalkan kita dikhianati orang, kita ngerasa sakit hati, oh ternyata dikhianati itu rasanya kayak gini ya. Berarti aku nggak mau Hmm. mengkhianati orang. Misalnya kayak gitu yang diambil. Atau Hmm. kalau aku malah gampang banget karena aktor ya, oh enak banget nih rasanya. Suatu saat aku tahu rasanya di gimana. Jadi kalau makanya kayak justru kalau aktor itu yang bagus ya kalau dia punya banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup, baik itu Hmm. kesenangan, kesedihan, kesakitan ya. Makanya kayak sekarang bersyukur ya, makasih ya, aku malah rindu momen-momen kayak gitu dulu yang ternyata Tuhan tuh sedang mentraining kita. Kita tuh Hmm. lagi dipersiapkan untuk menjadi itu gitu sih. Intinya kayak Iya, gitu iya. kan. Dulu aku pernah dengar cerita juga dari, aku lupa nama om siapa gitu, tapi kita dulu pernah satu proses bareng sama anaknya, dan dia tuh bapaknya dari si anak itu. Dia itu yang punya Olive gitu. Di Hmm. Jogja itu ada kayak fried chicken gitu, Olive namanya, Hmm. dan itu cabenya tuh banyak banget gitu. Dan Hmm. si om itu
Waktu itu kita diundang ke rumahnya, dia orang kaya gitu lah. Dia tuh cerita sih, Om. Dia cerita kayak, oh dulu saya itu hidupnya susah banget, bahkan sampai nikah aja kok dia cerita gitu, cerita pokoknya perjuangannya dia dari tukang ngecat sampai kerja di bis, jadi kernet, jadi apa, pokoknya semua jenis pekerjaan itu dia lakukan. Sampai Hmm. akhirnya dia pas mendirikan Olive itu dia baru sadar bahwa oh kan waktu dia mendirikan apa namanya usahanya dia itu tuh dia itu kayak ngapa-ngapain sendiri kan kayak Hmm. desain apa sendiri terus memperbaiki apa sendiri jadi dan itu semua ilmu-ilmu yang semua itu dia dapatkan dari pekerjaan-pekerjaannya dia yang dulu sebelum jadi Oh. itu jadi kayak dia bilang waktu sama kami bilang jadi jadi ternyata selama ini jawabannya adalah kenapa dulu kerja begitu-begitu bermacam-macam yang mungkin dilihat orang itu pekerjaan yang sebelah mata ternyata tuh Tuhan sedang mentraining aku untuk mempersiapkan kamu karena aku bakal punya bisnis ini dia bilang kayak Hmm. gitu dan makanya sekarang aku baru ketemu jawabannya gitu nah dari situ aku kayak mulai oh ya ternyata kita tuh harus selalu banyak berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari gimana pun cara Hmm. dengan cara mengenali diri sendiri sebenarnya Hmm. semakin baik kita mengenali diri kita sendiri tuh semakin dekat juga kita akan akhirnya sama Tuhan kayak gitu Hmm. jadi dari si Om itu juga akhirnya aku kayak belajar oh bener dan itu terjadi juga sama aku gitu Hmm. dan aku ya dan aku pikir ini terjadi juga sama semua orang apa yang kita anggap sebagai sebuah kegagalan di masa lalu itu coba kalau kita Hmm. tahu lagi itu sebenarnya bukan kegagalan tapi itu kayak itu sebuah training yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita di fase kita yang sekarang ini loh gitu Hmm. dan nanti kita juga harus berpikirnya ke depan kayak gitu sekarang ini pasti di depan nanti akan ada apa lagi nih ya Hmm. makanya kayak just do the best like every day Iya, well iya, iya. aja lah setiap hari kayak gitu. Tapi omongan lu tuh itu keren banget sih. Pengalaman hidup lu juga keren. Gue suka banget sih. Karena apa ya tadi gue bilang mungkin karena gue juga sempet relate sih dengan kayak gitu. Hmm. Dengan beberapa cerita yang tadi. Dan gue ngerasa emang dengan pengalaman hidup lu yang banyak, makanya itu tuh bisa juga bawa lu tuh ke kemarin dapat Piala FFI. Dan itu Ya. tuh, wah gila sih. Keren banget sih lo, coba. Ya, dan itu tuh kayak apa ya dan dulu ada satu dari temanku tuh yang dia secara terang-terangan tuh bilang kita pernah ngopi bareng kan terus dia bilang Hmm. aku dengar kamu waktu aku dengar kamu itu apa namanya dapat main di filmnya Mas Garin tuh aku ngerasa kayak Tuhan ini nggak adil ya dulu gini terus aku bilang sama dia lah kenapa kamu pikir kalau Tuhan itu nggak adil ya iyalah bayangin aja ya dia ini aku aja ya aku aja yang casting setiap hari kayak gitu aku tuh nggak pernah dapat kesempatan main film gitu nah kamu yang nggak ada effort sama sekali kamu tuh malah kerja di homestay gitu kamu nggak ada aktif di dunia acting ibarat kata kan waktu itu emang posisinya aku sedang meninggalkan kan kok kamu tiba-tiba dapat uh, keberuntungan seperti ini kan berarti Tuhan tuh nggak adil dia bilang kayak gitu akhirnya aku akhirnya berusaha untuk menceritakan ke dia bahwa um, aku ingat dulu Mas Rosa itu dosenku dia selalu bilang di kelas bilang kayak gini kita biarpun ini sekarang kita lagi kuliah kayak itu coba lakukan segala sesuatu itu dengan totalitas kayak itu karena setiap orang itu akan menjadi kurir bagi yang lain saya juga akan menjadi kurir bagi kalian kayak gitu jadi memang waktu itu aku tuh selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu total gitu aku berusaha untuk menjadi yang baik lah setiap hari bahkan di kelas kuliah pun gitu dan ternyata itu dan akhirnya itu benar yang dibilang Mas Rosa jadi Mas Rosa itu salah satu tim yang ada di tim castingnya Ucumbu dan Mas Rosa itu juga salah satu orang yang ibarat kata bisa mempertahankan aku ada di Kucumbu gitu karena dulu waktu aku casting Kucumbu itu Mas Garin tuh sempat beberapa kali tuh ingin mencari pengganti aku gitu jadi kayak misalkan oke aku udah jadi aku udah menjadi satu kandidat ya ketika mereka udah menemukan aku aja dulu kan apa namanya aku dibilangin kayak gini Mas ini Mas Gairin minta Mas kan belajar tari Lengger gitu emangnya aku keterima belum gitu sih tapi disuruh belajar aja oh ya udahlah gitu
Dan setelah aku belajar Kelengger itu juga mereka tuh masih mengcasting beberapa pemain lagi, ada penari beneran dari Solo kayak. Jadi kayak aku Hmm. waktu itu insecure juga kayak ini kayaknya aku nggak bisa deh karena aku juga bukan penari itu. Dan aku baru tahu juga Mas Rosa tuh sempat cerita bahwa beberapa kali tuh Mas Garin sempat ingin menggeser posisi aku. Jadi kayak dia selalu tanya gitu, ada nggak pengganti lain gitu selain Hmm. Ikan kayak gitu kan. Terus Mas Rosa tuh bilang, aku sih belum nemu sih yang sekuat Kan gitu selama audisi-audisi kemarin. Aku sih masih megang Kan gitu. Oke. Terus Hmm. berapa casting lagi, terus Mas Garin tanya lagi, gimana Rosa ada nggak yang selain Kan ada nggak? Hmm. Belum sih Mas, aku masih belum nemu yang lebih kuat daripada Kan gitu. Sampai akhirnya berapa kali gitu, akhirnya Mas Garin bilang ya udah kita pakai Kan aja kalau gitu. Karena dulu pertimbangannya kan ya wajar ya. Maksudnya kalau Hmm. di si Mas Garin juga aku akan wajar ketika merasa insecure juga sebagai sutradara itu karena lah aku siapa gitu. Hmm. Belum pernah Mas Garin belum pernah kenal aku kayak gitu kan. Terus waktu itu aku disuruh jadi penari tapi badanku berotot. Hmm. Badanku berotot karena aku nge-gym waktu itu kan. Terus rambutku gondrong. Dan Hmm. tokohku itu kan sebenarnya remaja, anak usia 19 tahun dan aku waktu itu usianya 27 tahun. Hmm. Jadi aku udah yang kayak berkumis kayak gitu. Jadi gimana Mas Garin nggak deg-degan mungkin Hmm. merasa insecure juga kan. Makanya waktu itu pas aku ditelepon untuk diterima itu Mas Rosa bilang, tapi Mas Garin minta PR dari kamu, kamu harus ngurusin badan. Oh iya Mas, akhirnya aku waktu itu ngurusin badan, aku turun 4 kilo dari 58 ke 54. Hmm. Aku bisa waktu itu 2 minggu. Terus habis itu kan aku kan dibersihin banget tuh waktu itu. Sampai Hmm. kumisku tuh aku cabutin loh, bukan aku cukur, tapi aku Oh, cabutin kayak apa namanya, pinset. pinset. Ah. Saat aku pengen kelihatan mudanya gitu, sampai aku cabutin kayak gitu. Ini juga aku cabutin biar Hmm. bersih kayak gitu. Terus rambutnya kan dibotak tuh, Hmm. dibotak bersih. Dan aku waktu ngeliat di film memang kayak kelihatan lebih muda sih, kayak kelihatan Hmm. lebih nggak kelihatan kayak 27 waktu di film itu. Dan akhirnya seneng gitu, Hmm. bisa bisa itu. Nah maksudku kembali lagi ke cerita temanku tadi itu ya, em, itu kalau misalkan aku nggak punya gambar, Hmm. misalkan aku nggak punya gambar yang kuat di matanya Mas Rosa, Hmm. aku mungkin nggak akan apa namanya dapat peran itu juga gitu. Jadi Hmm. satu pelajaran yang kita dapat. Tapi dia waktu itu temanku tuh langsung menyimpulkan sendiri sih. Dia bilang, Hmm. ya setelah kita ngobrol lama gitu, akhirnya di penutupan sebelum kita pisah dia bilang gini, oke sekarang aku ngerti sih kenapa kamu dapat film itu. Ternyata adalah kelemahanku adalah, dia bilang, kalau aku kenal sama banyak orang, tapi orang-orang yang aku kenal itu orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang kuat. Tapi kamu tuh biarpun dulu waktu itu kamu kerja di homestay, tapi orang-orang yang ada di lingkaranmu itu adalah orang-orang yang kuat-kuat semua gitu. Saya kayak Mas Rosa gitu ya. Hmm. Nah, makanya kayak penting sekali buat kita itu untuk menanamkan bagaimana kita ke orang lain. Itu dulu yang selalu Mas Rosa tanamkan. Bahkan ketika di kelas gitu, waktu kita kuliah di kelas, oke pelajaran hari ini kita adalah uh, olah rasa atau olah Hmm. vokal gitu. Lakukan dengan sebaik-baiknya karena di situ kita sedang menanamkan, ibaratnya kita sedang menanamkan image kita ke Mas Rosa sebagai dosen kan. Kalau suatu saat Hmm. Mas Rosa ke Jakarta, misalkan ditanya, Rosa ada nggak muridmu yang begini? Oh ada tuh si ini, dia akan langsung Hmm. keinget. Nah gitu, kita harus bisa seperti itu. Kita harus bisa menanam sesuatu di dalam pikiran orang lain tentang kita. Gitu. Itulah Hmm. kenapa aku berusaha untuk, misalnya kayak aku share ceritaku sekarang ke kamu nih, aku juga Hmm. berusaha untuk share baik-baiknya karena aku ingin image itu yang aku ingin tanam ke kamu, bahwa Hmm. aku ingin dikenal sebagai seorang pencerita yang baik misalnya kayak gitu. Misalnya dulu Hmm. sewaktu kuliah aku ingin dikenal sebagai mahasiswa yang baik. Jadi itu karena orang itu akan menjadi kurir bagi yang lain. Kamu akan menjadi kurir bagi aku dan aku akan menjadi kurir bagi kamu. Misalkan Hmm. ya si ini tuh bagus nih, kemana si Christian habis kita wawancara gini-gini. Mungkin kita kan Hmm. nggak pernah tahu ya. Iya. Aku juga dapat aku juga dapat film itu juga karena itu, karena seseorang menjadi kurir bagi yang lain. Karena jadi waktu itu namaku direkomendasikan oleh seorang teman, Hmm. Mas Garin itu. Nah berarti kan dia menjadi kurir bagiku sebenarnya. Hmm. Itulah kenapa teman gitu akhirnya ngerasa kayak, wah Tuhan gak adil, kamu yang cuma duduk-duduk di homestay dapat main film, kita yang kerja keras casting setiap hari nggak mendapat kesempatan. Ternyata bukan itu. Ternyata adalah bagaimana kamu dulu menanamkan
diri kamu ke dalam pikiran-pikiran orang-orang di sekitarmu Hmm. gitu. Jadi kayak satu garis besarnya. Jadi berarti biarpun aku kerja di homestay, orang-orang di sekeliling itu mereka tetap masih mengingat aku sebagai aktor yang baik mungkin. Itulah kenapa nama aku yang direkomendasikan untuk Hmm. main. Biarpun aku waktu itu nggak aktif loh di dunia acting, aku lagi kerja di homestay posisinya. Hmm. Kayak gitu. Jadi kayak penting sekali kita kayak menanamkan diri kita ke orang lain tuh iya yang mungkin image yang kita bangun tuh sangat penting sekali. Hmm. Oh, wah. Nah, Mas, kan kayak gitu tuh, Mas. Nah, saya sih pengen nanya sih, gimana sih sebenarnya Mas kan udah ngerasain tuh masa lalu Mas yang Hmm, kayak gitu-gitu. hmm, Dan Mas tadi senang waktu udah dijawab semua doa-doanya. Dalam hmm, arti apa yang semua yang kesulitan Mas dulu ternyata dijawabnya baru sekarang-sekarang ini kan. hmm, hmm, Terus hmm, apa yang sih Mas yang Mas rasain tuh waktu masuk nominasi dulu aja, Mas masuk nominasi yang Mas kan lawannya tuh Abimana ya, yang di Gundala. hmm. Terus dari Reza Rahadian, iya Reza Radian, Angga Angga Yunanda, Yunanda. Lukman Sardi, kan Uh, udah nama-nama berat semua tuh Mas. uh, uh, uh. Mas sempet underestimate nggak sih? Ya sebenarnya aku juga sempet kayak kayaknya nggak dapet deh gitu. Tapi Hmm, yang buat aku yakin itu kayak justru orang-orang di sekeliling aku yang sorry gak apa-apa santai. sorry nggak pakai masker. Gak apa. Kayak kita lagi social distancing ini Mas. Nggak, jadi kamar ini nih kayak berdebu gitu loh. Hmm, Aku kan orangnya alergian kan. Jadi kalau apa debu dikit tuh langsung bersin-bersin. hmm, Anyway. Nah, jadi waktu itu sebenarnya aku juga kayak nggak yakin karena itu emang bener lawannya tuh berat-berat gitu ya. hmm, Reza Radian, Lukman Sardi, Abimana, terus Ringo, hmm, terus Angga Yunanda kayak gitu. Yang aku tuh selalu mikirnya kayak anjir followerku aja cuman segini gitu kan. Aku selalu hmm, mikirnya kayak gitu kan. hmm, Followerku dikit banget di Instagram kayak gitu kan. Aku nggak dikenal banyak orang kayak gitu. Tapi justru waktu itu ya aku nggak usah sebut namanya ya, tapi salah ya, satu daripada nominasi yang ada di situ hmm, itu sempat WhatsApp aku pagi-pagi, dia bilang selamat ya, kamu atas nominasinya itu, dia bilang kayak gitu. ya, Semoga dia bilang kayak semoga kemenangan aku dia berharap semoga tahun ini kamu bisa memenangkan ini gitu. Terus aku yang kayak gila, aktor sehebat dia gitu hmm, kayak ada effort banget buat nyari nomorku, terus WhatsApp aku pagi-pagi untuk ngucapin selamat. Dia orang yang kayak dia lah, ini orang humble banget. Jadi malah dia yang bikin aku deg-degan, ngerti nggak sih? Karena dia bilang kayak gitu, maksudnya kayak lah kita kan sama-sama ada di nominasi itu, tapi malah ya, kayak bilang kayak gitu ke aku tuh buat aku deg-degan tuh. Padahal kalau hmm, sebenarnya dia nggak WhatsApp kayak gitu mungkin aku biasa aja ya, tapi karena dia ya, kayak deg-degan, akhirnya mulai kepo lah. Itu hidupku udah mulai nggak tenang tuh, aku mulai kepo di internet, di Twitter, apa di Instagram gitu, nominasi kayak baca komennya netizen ya, tuh siapa yang diprediksi ya gitu. ya. Nanti kebanyakan dari netizen tuh memprediksinya Angga Yunanda sama Lukman Sardi waktu itu. Tahu tuh Oh, oke. yang prediksi mereka berdua kan. Tapi Ya, udah kayaknya emang ini kayaknya Mas Lukman Sardi yang bakal menang gitu atau Angga ya, Yunanda. Ternyata malah aku, tapi aku tuh waktu itu tetap jaga-jaga gitu. Aku ya, pokoknya ya udahlah gitu. Dan aku berapa kali sempat ketemu sama aktor senior itu juga, ya, itu emang orangnya baik banget sih, kayak kayak support banget gitu. Dia tuh kayak yang humble banget itu, sampai aku mikir satu kayak gila ya, aku harus bisa seperti dia gitu. Maksudnya kayak kalau maksudnya sepopuler apapun kamu gitu, hmm, kayak berada di tingkat kualitas kamu tuh udah selevel apapun tuh, ya kita tetap akan menjadi orang yang sama sebenarnya kayak hmm, gitulah itu ya. Dan kadang yang bisa tahu kayak itu tuh kayak teman-teman kita yang lama kayak gitu kan. hmm, Ya gitulah intinya kayak ya waktu itu sempat nggak yakin gitu, tapi di sisi lain juga waktu menang tuh nggak tahu ya, itu tuh kayak antara antara yakin dan nggak yakin. Karena dulu waktu aku apa namanya waktu aku zaman-zaman kuliah teater gitu, aku selalu membayangkan aku tuh naik podium, hmm, terus aku menang piala
apa namanya, aktor terbaik itu yang selalu ada dalam pikiranku kan gitu. Aku seneng banget nonton video-video speech di Oscar kayak gitu. Terus kayak ketika nonton video kapan ya kesempatan gue. Dan aku pikir setiap aktor pasti memimpikan hal itu gitu. Jadi sebenarnya ketika dapat piala itu juga di sisi lain kayak ngerasa yes akhirnya dapat nih karena ini sebenarnya aku inginkan dari dulu gitu sih. Kayak gitu kayak mimpi semua aktor lah. Mimpi setiap aktor pasti pengen lah dapat aktor terbaik. Dan kayaknya emang momennya kemarin tuh ya, apa ya, kayak baru kayak momenku tuh kayak iya ya, kok aku ngerasa ini tuh kayak menarik banget karena aku tuh kayak baru pertama kali main film terus langsung dapet leading role, terus langsung dapat best actor gitu, terus langsung kayak di mention di react sama Shah Rukh Khan yang idola sendiri gitu. Jadi kayak itu tuh kayak wah gila, ini kebahagiaannya sangat beruntun kayak gitu sih. Jadi keren sih. tapi dari setiap stepnya waktu itu juga banyak insecurities gitu sebenarnya. Kayak dari misalkan kayak aku dulu kepilih jadi kandidat utama aja aku masih ngerasa insecure karena banyak yang masih di casting selain aku. Setelah aku dapat peran jadi dulu tuh ada perubahan naskah sebenarnya. Jadi aku tuh sebenarnya bukan leading role di Kucumbu Tubuh Indahku karena tapi Christian udah nonton belum sih filmnya? Jujur gue belum nonton. Belum ya. Nah, jadi kalau di film itu kan ada tiga, kayak ada Juno kecil, Juno remaja sama Juno dewasa gitu kan. Lu partku itu seharusnya tuh di bagian tengah doang. Jadi, tapi atas pertimbangan tim kreatif, akhirnya Mas Garin memutuskan untuk partku dari tengah ke belakang. Gitu. Jadi kalau misalkan dulu tetap pakai yang formulasi pertama, aku bukan leading role karena aku share sama yang lain kan perannya. Karena tapi ketika itu formulasinya udah diganti, itu juga kayak gitu dulu, kayak waktu dapat kan kamu main jadi tokoh Kucumbu Tubuh Indah di film Kucumbu Tubuh. Oh, itu udah seneng. Biarpun nggak jadi waktu nggak apa-apa lah, nggak jadi pemeran utama di filmnya Mas Garin, yang penting aku dapat main film gitu, itu udah seneng. Pas habis tumpengan, jadi besok syuting itu kan kita hari ini tumpeng. Terus Mas Garin bilang, oh iya, akhirnya nanti kan kamu memainkan dari yang babak ini sampai ke belakang ya. Oh, berarti yang itu aku jadinya yang mainin Mas. Iya, kamu semua tuh dari yang tengah sampai ke belakang. Itu baru aku tahu kalau ternyata aku akhirnya main jadi leading role di situ, di momen itu. Kayak senang banget tuh, kayak wow, akhirnya aku dapat leading role kayak gitu dari momen itu. Terus akhirnya kayak momen waktu mau ke Venice itu juga banyak sekali lah. Itu waktu momen mau ke Venice itu aku lagi pentas di Jepang. Jadi waktu kita ngurus visa itu kayak itu deg-degan antara aduh ini kalau sampai jadwalnya bentrok aku nggak bisa ke Venice, aku nggak mau itu kayak. Tapi apa namanya, untungnya itu kita berangkatnya tuh habis aku pentas di Jepang gitu. Jadi aku habis selesai pentas di Jepang baru kita nyusul ke Venice gitu. Kita nggak berangkat dari awal festival gitu. Itu juga dulu deg-degan banget nih. Karena aku pengen banget sebenarnya kan ke Venice waktu itu premier film pertama loh kayak gitu. Kalau sampai aku bisa datang gitu, sampai yang Dan Mas lo aktor bilang, utamanya gitu ya. Mas Garin tuh bilang gini, kan ini kita lagi berusaha supaya kamu bisa berangkat atau enggak. Jadi mereka sedang mencarikan dana, ada yang bisa mensponsori aku enggak untuk berangkat ke Italia gitu. Ternyata dapat bantuan dana waktu itu kan. Jadi kayak wah seneng banget gitu. Jadi pas sudah sampai di Italia itu juga kan aku masuk nominasi Best Actor kan di Italia gitu kan dulu, dan yang menang kan aktor dari mana sih aku lupa. Daerah-daerah Timur Tengah sana. Aktor dari Iran atau aktor dari mana gitu yang menang jadi aktor. Itu juga deg-degan banget. Ada kecewa ya, maksudnya kayak ya kecewa nggak dapet aktor terbaik di situ, nggak apa-apa deh gitu. Terus habis itu setelah itu pulang kayak gitu, akhirnya masih bisa film itu masih bisa kemana-mana. Terus pulang ke Indonesia dinominasiin di Tempo aktor terbaik, nggak menang juga. Kan ada 3 kan waktu itu kan, Lukman Sardi, aku satunya siapa, Gading Martin, yang menang Gading Martin di Tempo. Aku masuk nominasi doang nggak apa-apa deh, masuk nominasi juga udah bagus. Masuk FFI kayak gitu. Apa di FFI itu ternyata menang. Oh, jawabannya ya udah dimenanginya di sini ternyata, kayak bukan yang di Venice, bukan yang di Tempo, tapi di sini. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gitu sih, kayak momennya jadi kayak begitu gitu. Jadi intinya kayak dulu juga banyak insecurities juga, dan sampai sekarang juga merasa insecure loh aku, kayak maksudnya
ya lah Oke. udah main film Mas Garin gitu. Terus kayak sekarang orang tuh pasti kan kayak ekspektasinya ibaratnya kata kayak lah dia kemarin di filmnya Mas Garin bagus kok ini di film yang ini kok jelek kan nanti kayak gitu kan. Oh, iya, 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 iya. Gue ngerti, gue ngerti. Agak bingung juga, agak beban juga gitu. Hmm, Maksudnya dengan apa ya, ya pasti akan segala sesuatu ada resiko lah ya kayak gitu. hmm, Dan ini juga kayak ngerasa begitu gitu. Tapi ya udahlah gitu kayak kalau suatu saat tiba-tiba aku penonton lihat aku main film di film ini dan mainku jelek juga ya siap aja dihujat lah kayak gitu hmm. ibarat kata bahkan sekelas Johnny Depp aja tuh nggak bisa gitu kayak harus main bagus di semua filmnya dia gitu dia kayaknya film kapan itu pernah dikritik juga gara-gara dikira aktingnya mirip sama Jack Sparrow kayak gitu-gitu Oh, iya, iya. jadi kayak gitulah maksudnya kayak ya sekelas aktor-aktor hebat Hollywood aja tuh kayak Hmm, pasti dia selalu punya flop movies gitu nggak semua film-filmnya tuh juga bagus apalagi aku baru-baru banget kan makanya kayak gitu hmm. bukan film pertama jadi Oh, gitu deh. Tapi dulu aku tapi, pernah jadi ekstras ah, juga loh, zaman kuliah tuh 2 kali di oh, film Sang Pencerah ah, Hanung Bramantyo yang main Mas Lukman Sardi, yang kedua Soekarno Hanung ah, Bramantyo juga yang main Aryo Bayu. Dan aku dulu pernah ah, ngeliat Lukman Sardi sama Pak Selamat Raharjo di, maksudnya kayak aku pernah papasan gitu kan, kayak ah. aku tuh kayak ngerasa gini, pokoknya next time aku harus bisa satu lingkaran sama mereka gitu. Oke. Ternyata pas SM ketemu kan sama Mas Lukman kan, Ah, Mas dulu tuh pernah loh jadi ekstrasnya di Sagoncara. Oh iya jadi apa? ah, Jadi apa? Jadi santri santri dahlan ah. kayak gitu. Dulu jadi ekstras 2 kali pernah waktu zaman Hmm. kuliah. Jadi Tuh. figuran gitu kan. Dan nggak ada di film. Jadi aku Ah, gimana? jadi ya di editing filmnya tuh nggak ada muka aku, nggak kelihatan, ngerti gak sih? Oh, Ya, di-cut berarti adegan lu tuh dibuang gitu kok gitu. jadi kayak aku tuh bilang anjir ini tuh ada ini tuh aku tuh. Jadi kayak misalkan adegannya itu jalan gitu ya kamera Ah, jalan. Katakan nah sebelum aku ngelewatin itu tuh udah di ah, cut gitu loh. Padahal aku tahu lah itu kan di ah. belakangnya tuh harusnya aku di situ nggak kelihatan gitu. Oke. Kan resikonya kalau kalau jadi ekstras kan gitu, gitu kadang. Ah, Ya, tapi ya nggak apa-apa gitu pengalaman kan hmm. pengalaman gitu. Oh, lu lu sekali jadi ekstras di barang Maluk Mas Sardi, setelah itu lu ketemu Lukman Sardi lagi tapi di FFI dan lu menang Iya ya. di antara dia. Wah, keren sih. Wah, keren sih, lu keren Aku sih. inget banget karena dulu momennya tuh kayak pas lagi break gitu kan terus Mas Lu Ya, kayak lagi dipijit-pijit gitu aku lupa dia dipijitin ya, sama apa gitu saya kan lewat di depannya dia gitu kayak ya, gila nih aktor-aktor hebat semua nih di sini gitu ya, waktu itu udah pakai kostum baju santri gitu kan mau ya. break aku dalam hati pokoknya suatu saat aku harus bisa selingkaran sama mereka itu Oke. akhirnya pas ada di nominasi itu kayak seneng banget ya Ya. ada Mas Lukman Sardi di situ juga kan gitu sih ya seru banget. Hmm. Tapi Ya, lu masih jalin hubungan sama mereka? ya maksudnya kayak ketemu beberapa kali ya kayak misalkan kemarin kalau sama Mas Lukman itu ya sempat berapa kali aku tanya Hmm. sesuatu tentang FFP gitu di Hmm. WhatsApp kemarin ketemu lagi di acara Indonesian Movie Actors Award kayak Hmm. gitu juga sama Aryo Oh. Bayu kita sempat beberapa kali ketemu dan Hmm. bikin sesuatu bareng kayak gitu juga dan aku dulu juga Hmm. banyak kayak Star Trek gitu sih kayak ke Jakarta maksudnya kayak ketemu Aryo Bayu kan terus Ah, ketemu Sastro kayak gitu-gitu kayak ketemu Nikola Saputra gitu-gitu ya. lah ya kayak gitu Ah, tapi kayak sekarang biasa perasaannya gitu udah biasa maksudnya kayak akhirnya ya mereka juga manusia biasa tapi hmm. ya wajar ya gitu maksudnya kayak aku ketemu Anjas Maraja kayak Ah, maksudnya kayak dari kecil aku lihat dia di televisi gitu ya terus ah. tiba-tiba kayak kita nonton film Kucumbu bareng sama dia Hmm. terus dia di samping aku gitu kan kayak agak nggak nyangka gimana gitu sih tapi kayak Ah, nggak apa ini mungkin pemanasan sebelum aku ketemu Syahrukh nih gitu ah, kayak gitulah kayak ah. ya seneng sih maksudnya aku
enjoy ya mengalami kayak kemarin waktu habis drama musikal panggung itu, Hmm. ada salah satu penonton ketemu aku terus bilang, aduh kak aku starstruck banget nih gini karena kemarin Nah, aku habis nonton Kucu gitu. Aku ngerti paham rasanya gimana karena aku pernah dapat pengalaman itu juga waktu ketemu sama aktor-aktor yang tadi aku sebutkan kayak gitu. ya. Jadi kayak, biarpun sekarang perasaannya sudah biasa tapi enggaknya pengalaman dulu itu tuh kayak berharga banget sih waktu dapat Hmm. itu. Oke. Kak, tapi kan kemarin tuh sempat beberapa aktor gede juga nonton lu Kak di teater yang musik belakang panggung. Kayak Iya, Dian Sastro tuh sempat nonton lu gitu loh. uh, Ya, lu gimana perasaannya? kalau itu udah ini ya, maksudnya udah relax karena Oh, itu aku udah ketemu Dian Sastro kan di pemotretan Bazar Indonesia itu kan, hmm, kayak gitu. Terus kayak Dian juga apa Dian Sastro tuh Mbak Dian itu juga, maksudnya dia baik banget gitu waktu itu kayak yang humble banget waktu hmm, di sama pemotretan. Jadi juga buat aku relax juga gitu, kayak hmm, uh, ya udah gitu kayak kita sama-sama pekerja film gitu. Akhirnya dia hmm, memposisikan diri seperti itu, makanya kayak aku kemarin waktu pentas drama musikal tuh kayak relax banget sih gitu. hmm. Ada Joko Anwar juga kan dan aku udah Iya, ketemu iya. Bang Joko juga sebelumnya gitu, tempat Hmm, main ke Bali juga waktu itu kan sebelum itu gitu. Jadi hmm. kayak lebih lebih relax sih. Oh, oke, oke. Nah, Kak, untuk penutupan nih Kak, ada nggak Kak Hmm, yang Kakak mau sampaikan tuh ke orang yang nonton mungkin ya, atau yang dengar, hmm, gimana sih kalau mereka nih lagi struggle gitu dengan passion hmm. mereka, apalagi untuk di dunia keaktoran gitu. Kan kakak juga sempat mengalami hal yang sama. Apa Ya. yang kakak bisa sampaikan ke mereka gitu? Jadi Nah, apapun disiplin kita gitu, kita coba tanyain lagi sama diri kita sekarang gitu. Apakah hal yang kita lakukan sekarang itu benar-benar hal yang kita inginkan dalam hidup kita? Apakah ini benar-benar hal yang kita cintai? Uh, mm, yang penting itu kita harus tahu dulu sebenarnya passion kita tuh di apa gitu. Misalkan, mm, oke aku dari dulu sebenarnya udah tahu passionku ada di acting, tapi waktu aku kerja di homestay, homestay mm, itu aku tahu bahwa itu sebenarnya kayak sampiran doang, ini bukan mm, passion. Tapi aku tahu, tapi aku tetap harus mm, melakukan itu dengan mm, sebaik-baiknya, biarpun aku tahu itu bukan passionku gitu. Karena aku mm, merasa aku sudah bilang sama diriku sendiri, aku setelah 2 tahun akan berhenti gitu. Jadi kita mm, tetap harus mengetahui yang pertama passion dalam hidup kita tuh apa. mm, Yang kedua, kalau kita udah mendeklarasikan oke passionku itu, kita harus setia sama passion itu. Gimana? mm, Yang namanya cinta ya, mau di gimana pun juga kalau yang namanya cinta ya harus setia kayak gitu. mm, Gitu. Terus yang ketiga adalah selalu percaya sama diri sendiri kayak gitu. Maksudnya mm, kayak menurut aku banyak berkomunikasi dengan diri sendiri itu akan sangat membantu untuk kita bisa tahu kita mau kemana, kita mau ngapain gitu. Misalkan aku aja tuh sampai nulis misalkan goalku mm, dalam 1 tahun ke depan itu apa, goalku dalam 5 tahun ke depan itu apa, goalku dalam 10 tahun ke depan itu seperti apa, dan goalku dalam seumur hidupku itu apa, tuh aku selalu tulis dan aku selalu mm, perbarui setiap tahun gitu. Dan kadang kok kalau ketemu temen gitu tak tanya, goalmu 5 tahun ke depan apa mm, ya, aduh nggak tahu deh, aku bingung kalau disuruh mikir kayak gitu. Kadang orang selalu mikir, dan menurutku kita harus tahu dong keinginan kita tuh apa, bahkan dalam dalam beberapa jam ke depan aja kita harus tahu. Kayak misalkan tadi aja bangun mm, pagi aja aku udah tahu jam 2 aku harus ada video call sama mm, Christian. Jadi kita harus bener-bener tahu kita tuh mau ngapain gitu, mm, bahkan dalam waktu sehari berikutnya, besok aku mau gini-gini tuh harus tahu. Dan aku tipikal orang kayak gitu, mm, aku nggak mau, apalagi dengan situasi corona kayak gini ya, itu sangat rentan sekali kita wasting time. Kalau kita nggak dengan sangat bijak memanfaatkan waktu kita dengan baik, kita akan sangat buang-buang waktu. dan mm, dan menurutku jangan sampai kita buang-buang waktu gitu, sayang mm, banget gitu sih. Jadi dan yang terakhir adalah selalu mm, berbaik sangka terhadap apapun, berbaik sangka terhadap orang-orang di sekitar kita, berbaik sangka mm, terhadap masa lalu kita, berbaik sangka terhadap Tuhan, apapun lah intinya. mm, Jangan pernah berpikir negatif, intinya kayak mm. positive thinking terhadap siapapun dan apapun. Oke, wah, thank you Kak. Thank you banget sharing lu keren banget sih. Thank you banget. Lu udah ngeluangin waktu juga buat Ya thank you ngobrol-ngobrol dan juga. lu ngasih cerita lu dan lu pengen ngebagiin cerita lu juga ke yang lain. Thank you banget. Iya. Ya Makasih banget makasih Kak. lah, mungkin next time Uh, kita bisa ngobrol-ngobrol juga uh, dengan tema yang lain. Mungkin nggak tahu kamu pengen mm, punya tema apa, dan kalau kamu pikir itu bisa relate sama kita bisa ngobrol mm, juga. Dan aku makasih juga karena
apa ya, ya aku juga mendapatkan sesuatu dari obrolan ini, kayak aku berusaha untuk merefleksikan diriku kembali lagi, melihat perjalanan kembali, dan senang juga akhirnya aku juga berlatih untuk menceritakan kembali juga, sama aja kayak latihan monolog tadi sebenarnya. Iya, iya. Jadi tadi latihan kayak gitu tuh kan ya. Ya gitu, dan apa ya, kayak ya kalau kita melihat bahwa belajar itu cuma di kelas gitu ya, kita sehari kan belajar cuma 8 jam kan, tapi kalau kita bisa melihat bahwa setiap momen yang kita lakukan itu adalah satu bentuk pelajaran ya, kita belajarnya 24 jam. Jadi kayak tadi video call sama kamu juga, aku menganggapnya itu aku sebagai sedang belajar gitu, aku sedang belajar untuk bercerita sebenarnya, kayak sedang belajar untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pengalaman, belajar ngomong lah intinya kayak gitu juga gitu. Jadi tetap ada, aku juga dapat sesuatu, dan aku makasih banget buat Christian yang sudah mengundang aku untuk share ini. Wah, thank you banget Kak, lu humble banget, makasih banget. Ya, makasih banget. Mungkin kita bisa ketemu lagi next time dan project foto itu ya. Iya, beres corona ya kita ketemu ya. Iya. Nanti gue ke Jakarta. Oke. Nanti kita foto di Jakarta. Siap, Itu siap. kita harus diwacanakan, harus dijalankan. Oke, Thank you Kak, Christian. makasih Thank you. banyak. Makasih banget ya. Next time kamu juga harus banyak cerita nanti, biar kita bisa mendengar kisah kamu juga. Boleh. Nanti gantian gue yang cerita. Oke. Thank you. Thank Bye-bye. you Kak, bye-bye.